Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Pakaya dengan NIM 013014259090, kelas D semester 1, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya mempresentasikan mata kuliah Perencanaan Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Randus Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Latar belakang, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seperti perubahan kebutuhan, kompetensi peserta didik, tuntutan kurikulum yang dinamis, serta kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan rencana pendidikan yang matang dan sistematis menjadi sangat penting untuk menjamin keberhasilan proses pendidikan. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian dan tujuan penyusunan rencana pendidikan? Yang kedua, bagaimana proses penyusunan rencana pendidikan yang efektif? Yang ketiga, apa manfaat dari penyusunan rencana pendidikan bagi lembaga pendidikan? Berikutnya, pengertian dan tujuan penyusunan rencana pendidikan. Penyusunan rencana pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi landasan utama bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara terarah dan sistematis. Rencana pendidikan merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, serta alokasi sumber daya yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuan utama dari penyusunan rencana pendidikan adalah untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas pendidikan berjalan sesuai dengan visi dan misi lembaga, serta mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, rencana pendidikan juga bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, dana maupun sarana dan prasarana. Proses penyusunan rencana pendidikan yang efektif. Yang pertama, proses penyusunan rencana pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai tahapan penting. Tahapan pertama adalah analisis situasi dan kebutuhan, di mana lembaga pendidikan mengumpulkan data dan informasi yang mengenai kondisi peserta didik, sumber daya yang tersedia, serta lingkungan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan. Analisis kedua yaitu merumuskan tujuan pendidikan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Ketiga, selanjutnya disusun program dan strategi pelaksanaan yang mencakup kurikulum, metode pembelajaran, pengembangan sumber daya manusia, serta kegiatan pendukung lainnya. Keempat, penyusunan jadwal pelaksanaan dan anggaran juga harus dilakukan dengan cermat agar kegiatan pendidikan dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti guru dan orang tua, masyarakat sangat dianjurkan untuk meningkatkan relevansi dan dukungan terhadap rencana yang dibuat. Manfaat penyusunan rencana pendidikan bagi lembaga pendidikan. Pertama, rencana pendidikan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan mengarahkan sumber daya secara tepat sasaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik. Kedua, rencana ini membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menghindari pemborosan, dan memaksimalkan hasil yang diperoleh. Ketiga, rencana pendidikan memudahkan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait seperti guru, staf, dan administrasi, orang tua, dan masyarakat. Empat, rencana pendidikan menjadi alat kontrol dan evaluasi yang memungkinkan lembaga mengetahui keberhasilan dan kendala pelaksanaan program. Yang kelima, rencana pendidikan meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan kepada masyarakat dan pemerintah. Simpulan, penyusunan rencana pendidikan merupakan proses penting menjadi landasan utama bagi terlaksana kegiatan pendidikan terarah dan sistematis. Rencana yang baik membantu lembaga pendidikan mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan mengelola sumber daya secara optimal. Proses penyusunannya harus melalui tahapan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga penyusunan dokumen rencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, penyusunan rencana pendidikan yang komprehensif dan partisipatif merupakan fondasi utama untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perhatian dan upaya berkelanjutan dari semua pihak sangat diperlukan agar proses perencanaan pendidikan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi peserta didik dan masyarakat luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.